Sahabat hikmah di balik kisah, panik dan putus asa dirasakan Mila Kusuma. Ia terjerat hutang dari beberapa aplikasi pinjaman. Selepas suaminya meninggal, Mila menjadi tulang punggung satu-satunya untuk menghidupi 4 anaknya. Usahanya berjualan makanan ringan pun tak laku diterpa pandemi. Akhirnya, janda di Teluk Naga, Kabupaten Tangerang, Banten ini pun nekat ingin menjual ginjalnya sendiri seharga 65 juta rupiah. Ia menawarkan ginjalnya melalui brosur tulisan tangannya sendiri yang disebar dari rumah ke rumah warga dan juga melalui pesan di aplikasi WhatsApp. Opsi meminjam uang di bank keliling selain untuk menghidupi keempat anak-anak juga digunakan membayar cicilan motor peninggalan sang suami. Ia pun terjebak sistem gali lubang tutup lubang selama 5 tahun terakhir. Bukannya lunas, Mila justru terjebak dalam lingkaran hutang. Saking putus asanya, ia sempat mau bunuh diri dengan menenggak 15 butir obat-obatan. Wanita 41 tahun ini ditemukan warga tergeletak pingsan di pinggir jalan karena kelebihan dosis obat-obatan yang ia minum. Aksi jual ginjal yang dilakukan Mila buat warga sekitar geger. Mereka ramai-ramai mendatangi rumahnya seraya memberikan bantuan dan memberikan masukan agar Mila mengurungkan niatnya menjual ginjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa lagi sahabat hikmah. Seperti biasa kali ini bersama saya Rahmah Hayuningdiah dan sudah ada Ustadz Fikri Haikal MZ, Pak Ustadz. Nah, tadi kita sudah menyaksikan sebuah tayangan nih Pak Ustadz. Terlilit hutang sampai akhirnya terjebak dalam praktik gali lubang tutup lubang yang nggak tahu selesainya kapan. Sampai kemudian juga nekat mau menjual organ tubuh. Nah, berarti kan ini udah kepentok banget nih, Pak Ustadz. Kalau solusinya dalam Islam gimana ya, Pak Ustadz? Para pemirsa Net TV yang saya cintai, pertama saya ingin membahas tentang utang piutang. Dalam Islam boleh hukumnya dan tidak ada persoalan. Sebab sebagaimana kita tahu, hutang itu merupakan adat dalam kehidupan bermasyarakat. Boleh kita berhutang dengan teman, dengan saudara, dengan orang lain. Tetapi kalau kita diberikan rizki lebih oleh Allah, hendaknya bayar dulu hutang kita tersebut. Apa sebab? Lain saat kalau kita merasa perlu lagi, kita pinjam lagi sama yang bersangkutan percaya. Karena memang kita bayar. Ini yang terjadi di masyarakat kita kan, mohon maaf lah Mbak Rahma, kita ini baru cuma sekedar pintar ngutang, tapi kalau ditagih tarsok terus jawabannya, cari-cari alasan saja. Bagaimana orang kemudian mau percaya kepada kita? Pertama, soal hutang piutang itu merupakan adat hidup dalam masyarakat. Boleh pinjam sana, bayar sini, gali sini, tutup lagi yang sana. Berbagai macam kebutuhan hidup kita dan Islam membolehkan. Tetapi dengan persyaratan, kalau diberikan rezeki, bayar dulu hutangnya. Yang kedua, menyikapi permasalahan yang kita saksikan di VT. Ini memang sangat miris sekali ya. Berhutang, tetapi kemudian terjebak kepada yang bukan menyelesaikan masalah, malah menimbulkan masalah baru. Untuk menyambung kehidupannya, kemudian minjam kepada yang masyarakat kita bilang bank keliling. Tentu ini rentenir, lintah darat, menghisapnya nggak kira-kira. Seorang istri, seorang ibu dengan 4 anak ditinggal mati suaminya, jadi tulang punggung keluarga. Lalu salah langkah, minjam kepada bank keliling yang bunganya sangat mencekek leher kita. Akibatnya itu tidak akan pernah selesai. Karena bunga yang lagi-lagi ya, dalam Islam riba itu hukumnya haram. Bunga yang sangat mencekik, yang sangat tinggi, tentu tidak akan pernah selesai
persoalan yang dihadapi oleh yang bersangkutan. Karenanya pesan kedua kepada para pemirsa, hindari apa yang disebut dengan bank keliling. Bagaimanapun itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah, malah menambah masalah kita. Tetapi sesungguhnya yang ingin saya tekankan adalah hindari praktek bank keliling yang mengandung unsur riba. Karena Islam jelas mengharamkan riba. Ada berhutang dalam Islam itu seperti apa ya Pak Ustadz? Biar semua pihak itu lega, Iya. tenang. Pertama, harus ada akad pinjaman. Yang kedua, kesanggupan untuk mengembalikan. Misalnya jatuh tempo, saya pinjam uang sama Mbak Rahma. Insya Allah bulan depan tanggal 1 saya kembalikan. Harus tanggal 1. Bagaimanapun itu komitmen saya sebagai peminjam. Bagaimanapun caranya harus tanggal 1. Umpama tanggal 1 saya tidak bisa membayar pinjaman saya ke Mbak Rahma, saya hadir, saya datang sebagai bentuk iktikat baik seorang muslim terhadap kewajibannya membayar hutang. Mohon maaf Mbak Rahma, hari ini saya sudah berusaha tapi belum dapat uang untuk memenuhi pinjaman tagihan pinjaman saya ke Mbak Rahma. Saya minta tempo lagi, boleh? Satu hal yang juga cukup menarik adalah ada peran tetangga di kisah tadi, di mana hampir putus asa, hampir sempat bunuh diri, tidak jadi, urung karena ada tetangga yang bisa menasehati. Bagaimana Pak Ustadz melihat ini? Kata baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, tidak sempurna iman seorang muslim kalau di kiri kanan depan belakang sekitar rumahnya ada saudaranya muslim lain yang hidupnya kesusahan, lalu dia senang-senang sendirian, maka kata baginda Nabi, tidak sempurna iman muslim yang seperti itu. Jadi seorang muslim hendaknya harus punya empati, harus punya berbagi, harus tahu kondisi kiri kanan depan belakangnya. Sebab semua kita ingin menjadi orang mukmin yang sempurna keimanannya. Tetapi kalau ada tetangga kita depan, belakang, kiri, kanan kesulitan dalam hidupnya dan kita tidak mau tahu, alangkah celakanya seorang muslim seperti itu. Yang tadi kita saksikan sebuah gambaran betapa setiap kita muslim ingin berlomba-lomba menyempurnakan iman kita. Kita care dengan tetangga kita care dengan orang lain untuk menyempurnakan keimanan kita. Maka hal itu merupakan hal yang sungguh sangat luar biasa, mengagumkan. Bentuk lain dari kesempurnaan iman dengan peduli kepada kiri kanan kita adalah nilai-nilai ukhuwah. Selain imannya sempurna, nilai-nilai ukhuwah, baik ukhuwah sesama agama maupun ukhuwah sesama anak bangsa. Kata baginda Nabi kan, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya seperti sebuah badan. Kalau yang satu sakit, maka yang lain akan merasakan sakitnya. Apa yang dilakukan oleh warga Teluk Naga merupakan bentuk dari ukhuwah Islamiyah. Kalau satu sakit, yang lain ikut merasakan sakit. Mereka kemudian mau urunan secara kolektif membantu untuk biaya hidup dari Ibu Mila tersebut. Inilah bukti dari kesempurnaan iman seseorang dan hebatnya ukhuwah Islamiyah, ukhuwah kebangsaan sebagai sebuah anak bangsa di antara kita. Wallahu a'lam bishawab. Wah, itu dia. Nah, Pak Ustadz, tadi karena kita udah nanggung nih ngomongin soal sakit. Ya. Kebetulan ada pertanyaan soal sakit. Ya. Saya sering banget Pak Ustadz kalau lagi sakit tuh suka terhibur dengan kata-kata, wah kalau lagi sakit nih dosa-dosa kita digugurkan. Nah, apakah hal itu betul? Kita akan bahas usai jeda.